headed clear over to the edge of the box though, and it's in. Tom Hay with the goal. Semenjak era baru timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert, ada pertunjukan baru yang terjadi, dan itu dipertontonkan langsung oleh para pemain diaspora. Awalnya kiprah mereka di level klub terasa biasa saja, namun ketika Kelvin Verdonk dan Jay Itzes mulai menunjukkan kelas yang berbeda di pentas Eropa, kita pun mulai menyadari ternyata ada perubahan yang tengah terjadi. Kini, sosok maestro lini tengah yang telah lama dinantikan akhirnya menampakkan dirinya. Ya, dialah Tom Haye, El Profesor yang memperlihatkan kepada kita semua jika ia sudah benar-benar siap untuk kembali mengorkestrasi permainan timnas Indonesia dalam misi dan perjalanannya menuju ke Piala Dunia. Dalam lanjutan Eredivisie atau liga tertinggi di Belanda, timnya Tom Haye yaitu Almere City harus berhadapan melawan tim papan atas klasemen sementara yaitu FC Utrecht. FC Utrecht yang musim ini sedang gila-gilaan dalam mengejar tiket ke Liga Champions, mereka mungkin berpikir akan menang mudah melawan tim papan bawah Almere City. Namun sialnya, mereka kurang memperhitungkan pemain timnas Indonesia yang satu ini. Siapa yang menyangka? Tom Haye benar-benar menari di atas lapangan tengah dalam laga itu. Bahkan midfielder FC Utrecht terlihat benar-benar kalah saat Tom Haye menunjukkan kelasnya. Namun sayangnya Tom Haye ini nasibnya mirip dengan seorang Jay Itzes di Venezia. Jay kuat dan mampu mengkoordinasi pertahanan, namun lini tengah dan striker Venezia sangat sulit untuk diharapkan. Begitu juga dengan Tom Haye. Coba kalian perhatikan bola seindah dan senyaman ini pun sulit sekali bagi para pemain Almere untuk mengkonversikannya menjadi sebuah gol. Tom Haye jelas memenangi pertarungan di lini tengah malam itu. Alhasil, Almere City pun memenangi laga dengan skor 1-0. Namun hal yang menariknya adalah, Tom Haye seperti ingin menunjukkan dan juga tidak mau kalah dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Itzes dan Verdonk di level klub. Dua pemain yang sungguh menakjubkan performanya di Venezia dan di Nijmegen. Maka kini giliran Tom. Tom seperti memberikan sebuah pesan kepada Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Dani Lansar, jika di lini tengah timnas Indonesia dirinya lah yang terbaik. Ya, kita mungkin melihat Tom ini memang tak seenergik seperti ex midfielder timnas yang dulu seperti Haryono. Dan Tom juga tak mirip sama sekali dengan kalimat gelandang pengangkut air. Namun Tom punya intelijensi di atas rata-rata. Jauh sebelum kita memanggilnya dengan sebutan profesor, para supporter di Belanda sana telah lebih dulu memanggil seorang Tom Haye dengan sebutan profesor. Saking cerdasnya pemain ini dalam mengatur lini tengah. Jika kalian bertanya tentang seberapa besar pengaruh Tom Haye bagi timnas Indonesia, maka coba saja perhatikan dengan seksama. Di Piala Asia, kita memang berhasil menang melawan Vietnam. Namun pertandingan itu sungguh berat dan satu gol itu pun tercipta dari titik putih. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, leg pertama saat itu digelar di GBK. Walau bermain di kandang, kita sungguh masih mendapati perlawanan berat dari Nguyen FC tersebut dan akhirnya berhasil menang dengan skor tipis 1-0 oleh gol Egy Maulana Fikri. Namun ketika Tom Haye bergabung, ia memulai debutnya melawan Vietnam. Tak tanggung-tanggung, debut seorang Tom langsung melawan tim rival timnas Indonesia selama bertahun-tahun dan juga bermain di kandang mereka. Alih-alih kena mental ataupun nervous, Tom Haye justru membuat perbedaan di sana. Vietnam yang sebelumnya selalu menakutkan bagi timnas kita, namun saat ada Tom di sana, Vietnam hanya terasa seperti Timor Leste. Memang tak habis pikir rasanya, bagaimana bisa tim yang dulu searogan itu saat ada Tom Haye di timnas Indonesia, kandang Vietnam hanya terasa seperti jadi tempat latihan timnas saja. Kemenangan mudah 3-0 tersebut seperti menunjukkan jika kita sudah berada di level yang berbeda dengan mereka.
Sebuah peran tak main-main dari seorang Tom untuk menaikkan level timnas Indonesia. Tom akhir-akhir ini memang sering diingatkan jika ia merupakan pemain bola profesional, bukan seorang podcaster YouTube. Sebab Tom rutin setiap minggu membagikan video podcast di channel The Highway. Yang para supporter khawatir jika podcastnya itu akan mempengaruhi performanya, baik di level klub maupun di level timnas Indonesia. Namun Tom menunjukkan kepada kita jika tidak perlu khawatir dengan hal seperti itu. Tom memang masih lebih muda dari seorang Jordi Amat. Namun ketika Tom mengatakan sesuatu, semuanya mendengar. Jay It Says bahkan Nathan sekalipun yang dikenal sering marah-marah, saat diinstruksikan olehnya, Nathan pun hanya diam dan mengangguk saja. Dahulu kita paling benci dengan yang namanya long ball. Bagaimana tidak benci? Bola yang harusnya diolah dulu, di-scanning dulu, untuk kemudian dioper ke posisi rekan yang tak terkawal, justru buru-buru ditendang jauh ke depan. Seperti tertanam sebuah mindset yang penting bola jauh dulu dari gawang. Namun di era sekarang, ketika bola dikuasai oleh Tom, entah mengapa kita berharap sekali ada long ball di sana. Kalian tahu mengapa? Coba perhatikan ini. Kita tentu masih ingat ketika di babak pertama kita hancur melawan China dengan tertinggal 2 gol, kemudian Tom masuk di awal babak kedua, dan semuanya berubah. Gairah dan peran Tom Haye benar-benar merubah timnas saat itu. China sama sekali tak berkembang di babak kedua, jangankan mencetak gol tambahan. China justru harus kebobolan usai gol yang dicetak oleh Tom Haye. Sebuah bukti jika peran Tom Haye benar-benar krusial bagi timnas Indonesia. Bahkan banyak pihak yang mengatakan keputusan mencadangkan Tom merupakan blunder terbesar yang dilakukan oleh Sintayong. Melawan Arab Saudi, kegilaan Tom menjadi-jadi. Permainan Tom sungguh memukau kala itu. Ketika timnas sudah unggul 2-0 dan El Profesor ditarik keluar, lihat apa yang ia tunjukkan. Ya, dengan kaki yang sudah diikat dengan batu es, ia cosplay jadi pelatih untuk membantu Coach Sintayong dalam memberikan arahan bagi punggawa timnas. Kini kita begitu beruntung memiliki pemain seperti Tom Haye di timnas Indonesia. Seorang yang bahkan Mark Klok bilang, Haye di Almere City selalu marah-marah, tapi di timnas selalu happy. I see Tom playing at Almere, I was angry, and then Tom playing at national team, I was happy, you know. But I think it's the weather, you know. I've seen it so much. Yeah, of course, yeah. Also a little bit the results, I must admit, but Yeah. Yeah. Yang itu menandakan jika seorang pemarah pun pasti akan luluh juga saat mereka bermain dengan hati dan berada di tempat yang mereka cintai.